Halo, semua boleh dengar? Hai Kusuma, sorry. Semua boleh dengar terang? Hai Josh, hai Joesh, hai Every, hai Jessica. Suara saya terang? Muka saya nampak? Tapi muka saya tak penting lah. Yang paling penting boleh dengar. Oke, yang boleh dengar tuh boleh tolong type satu atau dua di chat box supaya saya tahu kalau boleh dengar, kalau saya terang. Oke, bagus. Semua dengar ya. Oke, hai Mardella. Hai Josh, kamu di rumah ya? Ya, saya di rumah sebab saya baru tes positif untuk COVID. Jadi saya karantin di rumah. Webinar pun buat dari rumah. Kamu oke? Ya, saya oke. Positif COVID tapi tak sakit juga lah. Masih boleh nafas, semua oke. Makan pun oke. Makan pun masih ada rasa semua. Oke, apa kabar semua? Oke, baik. Saya pun baik. Oke, oke, mari kita mulakan webinar ini supaya kalau cukup masa boleh tengok live chat. Oke, hai semua, semangat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Semua dah sedia nak belajar? Ya, dah sedia, dah makan. Ya, dah makan. Oke, oke. Seperti biasa, saya mau mengucap terima kasih kepada semua yang sertai webinar kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, kami punya presentasi. Semua nampak skrin saya? Skrin nampak kan? Dan suara terang, itu yang paling penting. Oke, oke. Terima kasih, Josh. Terima kasih. Oke, semua nampak ya? Oke, jadi saya sambungkan ya. Um, Oke, thank you Roy. Terima kasih Roy. Oke, next slide. Oke, sebelum saya teruskan, saya harap kawan-kawan yang hadir di webinar ini mendapat informasi yang berguna dari webinar inilah. Tapi mesti paham presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja. Tidak ada pasal apa-apa mengenai fokus atau apa-apa signals untuk membeli atau menjual forex. Hai Yakob, apa kabar? Um, ini hanya untuk pelajaran ya. Jadi oke, bagus Yakob. Oke, jadi hari ini sesi webinar kita adalah untuk pelajaran dan sesi berkongsi sahaja ya. Ini kita tidak membeli atau menjual, kita tidak fokus lah. Jadi kamu mau trade, kamu trade mesti berjaga-jaga ya. Oke, semua setuju dan paham? Semua mesti setuju baru saya boleh sambungkan. Okay, thank you Mardella, thank you Josh, thank you Yakub, thank you. Oke, saya sambungkan ya. Oke, yang paling penting, saya harap semua yang hadir sudah tahu kita punya tajuk. Oh, thank you Herlina.
kita punya tajuk untuk hari ini yaitu Fibonacci extension. Jadi topik ini kita ada 4 session untuk topik ini. Yang mulanya adalah Fibonacci retracement yang kita dah berbincang 2 minggu lalu. Lepas itu Fibonacci extension. Ya, minggu lalu ialah Fibonacci extension dan minggu ini kita akan berbincang tentang Fibonacci expansion. Oke. Jadi kita akan bermula agenda kita pada hari ini. Kita akan bermula dengan siri Fibonacci kita, Fibonacci extension. Topik pertama adalah apakah Fibonacci extension, tahap Fibonacci extension yang penting, struktur pasaran yang adil. Lepas itu kita akan sambungkan dengan sesi perlatihan di TradingView supaya kita boleh buat aplikasi apa yang dibelajar hari ini. Oh, okay. Sebelum kita bermula dengan sesi perlatihan, kita akan buat sesi Q&A dahululah supaya kalau kamu ada soalan, harap saya boleh bantu menjawab soalan-soalan kamu. Oke. Untuk memulakan kita akan memperkenalkan host Anda pada hari ini, yaitu saya. Terlepas ada soalan di sini, Yakob. Saya terlepas sebenarnya boleh tak sedikit. Sekejap ya. Saya punya mouse tak boleh jalan. Sekejap ya semua, maaf. Oke. Oke, boleh. Yakub, memang saya akan ulang balik lah Fibonacci extension. Kita akan recap. Oke, jadi saya sambungkannya. Sorry ya, saya punya mouse tadi tidak berjalan. Jadi saya akan memperkenalkan host Anda pada hari ini, yaitu saya. Oke, yang sudah kenal saya, kamu tahu lah saya punya experience, tapi yang tidak tahu, sama-sama Yakub. Oke, nama saya Cassandra atau Cass, boleh panggil saya Cass. Saya seorang penganalisis pelaburan dari Everest Fortune Group di Singapura. Tentang kenangan saya dalam forex atau trading, saya telah berjaya menguruskan dan mendatangkan untung lebih daripada 300,000 US dollar dalam akaun pelanggan sendiri. Jadi saya memang trading boleh kira 3 tahun sudah lah. Lepas 3 tahun baru saya dapat menang 300,000 US dollar. Saya mula dengan 30,000. Okay? So, saya juga telah mencapai kelulusan dalam ujian FPMO sebanyak 2 kali. Kepakaran saya terletak kepada mengenal pasti tahap keuntungan melalui gabungan, penawaran, permintaan dan pertemuan Fibonacci sambil mengawasi keseluruhan tren pasaran. Jadi saya punya specialty ialah untuk identify reversals, yaitu tarik balik. Nanti kita boleh pakai Fibonacci untuk buat aplikasi apa macam cari setup untuk reversal. Okay? Jadi sebelum ini saya telah menguruskan portfolio keuangan pelanggan yang bernilai tinggi di RHB Bank. Saya juga telah mencapai sijil CMFAS. Sijil ini macam lesen untuk memberi
sehat menjaga portfolio kewangan pelanggan sekadar keseluruhan. Oke, ini membolehkan saya mengembangkan aset dan mendatangkan keuntungan berlipat ganda kepada pelanggan. Jadi seperti biasa yang selalu hadir saya punya webinar, kamu tahulah saya memang sebelum webinar saya akan minta maaf dulu kalau ada yang tidak jelas atau ada yang saya cakap terlampau cepat atau terlampau lambat. Jadi harap semua boleh bersabar dengan saya dan kalau ada yang saya tidak boleh menjawab dengan terang dalam bahasa Melayu, saya akan jawab dalam bahasa English. Sebab bahasa English itu memang bahasa utama saya lah. Oke? So, harap semua boleh fahamlah ya. Oke, mari kita bermula dengan topik kita pada hari ini. Yang ada hadir webinar saya 2 minggu lalu, kita sudah sekejap ya, saya cari pen. Oke, kita sudah berbincang tentang Fibonacci retracement. Lepas itu minggu lalu Fibonacci extension dan minggu ini Fibonacci expansion. Jadi semua ini boleh disambungkan untuk mencari setup yang bagus untuk masuk market. Minggu depan kita akan berbincang tentang Fibonacci projection dan dua minggu yang akan datang kita akan bincang tentang Fibonacci confluence. Jadi Fibonacci confluence ini ialah sambungan ke semua. Oke? Dia sambung semua 4 ini, nama dia Fibonacci confluence. Oke? Semua boleh paham sekadar sini. Kita punya agenda. Oke, saya sambungkan ya. Oke, jadi yang tidak hadir webinar saya minggu lalu atau 2 minggu lalu, saya akan ulang balik apa yang kita dah belajar ya. Oke, ini adalah Fibonacci retracement. Yang hadir webinar saya pada 2 minggu lalu, kamu masih ingat tahap Fibonacci retracement yang penting? Yang ingat itu tolong type dalam chat box ya. Ada yang jawab Fibonacci tahapnya 23.6 ya, memang betul Josh. Ada lagi tahap yang penting itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Semua masih ingat 5 tahap yang penting Fibonacci retracement? Alamak, semua tidak fokus kayak ini. Semua tidak ingat? Oke, yang tidak tahu itu atau yang dah lupa, Fibonacci retracement levelnya yang penting adalah 20. Alamak, saya punya pen di mana ya? 23. 23.6. Masih ingat? 38.6. Ada lagi? Iya, Josh, 50%. Ada lagi? 61.8. Dan akhirnya yang level yang penting adalah 78.6. Oke, ini semua peratus. Nampak? Kamu kita boleh tarik pakai tool Fibonacci retracement, cari swing high-nya, kita tarik tool ke swing low, lepas tu dia punya tahap-tahap akan keluar. Bila tahap itu keluar, yang penting adalah ini 5. Nampak semua tahap ini? Oke.
Oke, bagus Yakub. Ada yang screenshot. Oke, jadi mesti ingat ya untuk Fibonacci retracement. Saya punya pen, saya punya tulisan memang hodo lah, sorry ya. Ada 5 tahap yang penting. Ini mesti ingat, oke? Jadi semua mesti ingat kenapa kita pakai Fibonacci pula. Apakah fungsi Fibonacci ini? Biarpun dia Fibonacci retracement kah, extension kah, atau projection, ada yang ingat kenapa kita pakai Fibonacci dan fungsinya? Ada? Boleh type dalam chat box. Hai NG, ya betul. Fibonacci digunakan untuk mencari sokongan dan rintangan, yaitu support dan resistance. Jadi kita tarik dari swing high ke swing low, dia punya level semua akan keluarkan. Jadi ini adalah potential sokongan dan rintangan, support dan resistance. Sebab dalam trading, support dan resistance ini memang penting. Ya, hi Roy, that's true. Ya, betul. Oke, betul. Bagus. Ada yang masih ingat. Oke, next. Jadi ini Fibonacci retracement ya. Kita tengok next slide. Ini adalah Fibonacci extension yang ada hadir webinar saya pada minggu lalu. Kamu masih ingat ke tidak level Fibonacci extension yang penting? Hai Josh, ya memang yang penting itu 127.2 dan 161.8. Oke, jadi kenapa ini? Oke, jadi tadi Fibonacci retracement ada 5 tahap yang penting kan? 23, 30, 38, 50, 61, dan 78. Fibonacci extension pula adalah 127 dan 161. Oke, dia 2 saja tahap yang penting. Oke, ini mesti ingat ya. Sebab Fibonacci ini memang tool yang bagus dipakai untuk trading. Oke, next. Oke, ini adalah contoh. Hi Roy, remind me why it's so important those two. Okay, because we're using Fibonacci to look for support and resistance. So these are key levels that you want to remember, that you want to take note, and when you are trading, you want to look for these key levels. Okay, I hope that's understandable. Okay, next. Jadi ini adalah contoh tahap Fibonacci yang penting. Oke, yang ini saya bulatkan adalah Fibonacci apa ya? Saya baru cakap. Yang 127.2 adalah Fibonacci yang mana? Oke, dia Fibonacci retracement. Bagus Roy, memang betul dia Fibonacci extension. Sorry, saya punya tulisan tidak cantik. B, dia extension. Oke. Jadi 127.2 itu adalah Fibonacci extension. Roy memang betul, Josh pun memang betul. Oke, yang ini yang saya bulatkan, ini ada apa? Ini adalah apa? Fibonacci apa ya? Oke, bagus Josh. Ya, memang dia Fibonacci retracement. Ya, terima kasih Roy, betul. Fibonacci retracement. Ini pun Fibonacci retracement. 50 pun Fibonacci retracement. Ini 61 pun Fibonacci retracement. 78.6 pun Fibonacci retracement. Oke, saya ada soalan di sini dari betul Mardella.
Oke, dari Josh, dia tanya kenapa dalam gambar ini ada tahap lain. Oke, jadi Fibonacci retracement ini dia memang banyak tahap. Dia punya tahap dari 0 sampai 100. Jadi apa yang di dalam 0 sampai 100 ini dia adalah Fibonacci retracement. Lebih daripada 100 adalah Fibonacci extension dan kurang daripada 0 adalah Fibonacci extension yang kita akan belajar hari ini. Oke, jadi kenapa ada banyak tahap ini? Dia memang ada banyak tahap. Ada 88, ada 76, ada lagi 40 lebih lah. Tapi tahap yang penting yang trader sebanyak majority trader yang pakai adalah yang 5 ini, 23, 38, 50, 61, dan 78. 76 itu tolong jangan pakai ya. Kalau kamu mau pakai boleh juga, tapi yang popular memang ini 5 lah. Oke? Jadi extension itu ada 2, retracement ada 5. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang ini 2, yaitu Fibonacci expansion. Fibonacci expansion ini dia memang bermula dengan negatif. Jadi negatif 27 sama negatif 61. Jadi expansion ini expansion ada 2. Oke, jadi mesti ingat ya, ada 9 sekadar sinilah, sebab projection kita belum belajar ya. Minggu depan baru kita akan berbincang tentang Fibonacci projection. Tapi minggu ini sekadar sini kita sudah bincang tentang extension, retracement, extension, sama expansion. Jadi total dia ada 9 tahap yang penting. Oke? Hai Sugianto, boleh dengar? Ada yang tidak dengar suara saya? Boleh dengar? Oke, bagus. Oke, mungkin saya punya mic terlampau jauh. Makasih Roy. Oke. Oke, sekadar sini tentang Fibonacci retracement, extension, dan expansion semua jelas? Semua boleh paham? Kalau tidak paham, saya ulang balik. Kalau paham, saya sambungkan. Oke, terima kasih Roy, terima kasih Efri, terima kasih Josh. Ada yang tidak paham, saya boleh ulang balik sekali sebelum saya sambungkan. Sebab ini memang paling asas tau dia dia basic. Jadi ini mesti tahu baru boleh sambung. Kalau kamu tidak paham sekadar sini, nanti minggu depan saya cakap, saya berbincang tentang Fibonacci projection, kamu tidak akan paham. Oke, ada soalan dari Yakub, expansion dan extension beza ke sama. Dia beza. Yakub, jadi expansion itu hari ini kita akan berbincang tentang expansion ya. Expansion itu adalah ini 2, yang negatif 27,2 dan negatif 61,8. Tapi extension itu adalah lebih daripada 100%. Jadi 127,2 dan 161,8. Oke? Jadi jumlahnya ada 9 tahap yang penting. Oke? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tahap yang penting. 5 tahapnya adalah Fibonacci retracement, 2 adalah Fibonacci extension, dan 2 adalah Fibonacci expansion. Extension point, oke. Ada soalan dari Yakub. Dari mana saya perlu tarik swing untuk extension? Point yang mana? Yakub, nanti kita akan tengok live chart.
nanti kita tengok live chat, kita boleh buat aplikasi lah apa yang kita belajar. Oke, ada soalan dari Oki, cara menggunakan Fibo harus dari swing high ke swing low ya. Ya, memang. Memang mesti dipakai dengan swing high dan swing low. Nanti kita boleh pakai live chat supaya dia lebih terang lah. Oke? Oke, next. Oke, kita udah sampai topik kita pada hari ini. Oke, jadi apakah Fibonacci expansion? Fibonacci expansion itu adalah alat bantu teknikal yang digunakan oleh trader untuk memprediksi seberapa jauh harga akan lanjut bergerak searah dengan tren utama setelah mengalami retracement sementara. Oke. Kata kunci yang perlu Anda garis bawahi adalah tren utama dan proyeksi pergerakan harga. Oke, jadi kita akan tengok contoh apa macam memakai Fibonacci expansion ini. Sorry, saya balik dulu saya balik ke yang ini. Jadi saya mau cakap sebelum saya lupa. Fibonacci retracement ini, Fibonacci retracement ini kita akan cari. Saya punya mouse sudah hilang lagi. Kita cari ini harganya begini, dia tarik balik, tapi dia tidak limpas. Di sini 100, di sini kosong. Jadi ini harganya, dia tarik balik, dia swing low, dia tarik balik, tapi dia tidak limpas zone 100. Jadi ini adalah Fibonacci retracement. Fibonacci extension pula, kamu mesti cari Nike tick. Oke? Ini adalah dia punya tip, tahu? Untuk extension dalam carta, kamu buka TradingView, kamu cari Nike tick. Sebab di sini tahap, di sini kosong, dari sini dia tarik balik dari kosong, dia limpas 100. Jadi zone ini adalah 127 dan 161. Oke? Jadi kamu mesti cari pattern-pattern ini supaya senang untuk kamu ya. Ada soalan dari Sugianto, Bu, kalau yang negatif itu kegunaan yang buat apa dan cara pakai ya bagaimana? Untuk semua Fibonacci itu dia tidak kira Fibonacci retracement, projection atau extension atau expansion. Fungsi Fibonacci ini memang ada satu sahaja. Dia punya fungsi ialah untuk cari support dan resistance. Kamu masih ingat support dan resistance? Ini adalah rintangan, ini ada sokongan, ini harga, dia memang naik turun, dia akan naik ke resistance dan pusing balik, dia sampai ke support, dia akan pusing balik. Jadi kita pakai Fibonacci ini untuk identify atau mencari tahap support dan resistance untuk mencari reversal. Oke, boleh paham sekadar sini. Saya sambungkan ya. Anyway, Sugianto, nanti kita akan tengok live chat. Kita boleh tengok apa macam membuat aplikasi untuk Fibonacci expansion supaya kamu boleh nampak apa macam boleh pakai. Hai Roy, untuk stop loss, sell stop, cara buy stop dan sell stop, itu adalah saya rasa hari ini tidak boleh cover lah ini topik, tapi minggu depan atau 2 minggu depan kita boleh discuss, berbincang tentang topik inilah, oke? Alright, thank you. Oke, saya sambungkan ya. Jadi kamu ingat tadi saya dah cakap kalau Fibonacci retracement dalam carta kamu mesti cari pattern begini ya.
cari pattern V, tapi V-nya yang garisan ini pendek. Jadi ini panjang, ini pendek. Ini adalah Fibonacci retracement. Tapi Fibonacci extension itu adalah Nike tick. Ini adalah extension. Dan Fibonacci expansion itu kita mesti cari tahap zigzag. Jadi kamu nampak screen dalam chart kita cari zigzag. Saya ada soalan dari Oki di berapa yang paling valid untuk SNR dengan pemasang Fibo. Oke, Oki nanti kita boleh tengok live chat, selepas tu kita boleh buat aplikasi lah supaya kita, lebih terang. Sebab kalau saya cakap, saya jawab sekarang macam teori susah nak faham. Oke? Oke, jadi Fibonacci expansion ini dia memang ada kriteria atau kriteria untuk dia valid lah. Kriteria dia yang pertama kamu mesti cari zigzag. Yang kedua itu bila harga dan naik di sini dia buat retracement atau dia tarik balik, dia mesti tarik sekurang-kurangnya ke 50% Ini boleh paham? Kalau dia tidak sampai 50% dia tidak valid. Dia tidak boleh dikira sebagai Fibonacci expansion. Oke, ini boleh paham ya? Nanti kita boleh tengok. Kenapa saya punya mouse balik-balik hilangnya? Kita boleh tengok contoh lah di dalam live chat. Jadi kita punya target untuk mencari Fibonacci expansion itu adalah cari pattern zigzag dalam chart ya. Oke, ini boleh paham. Tapi pattern zigzag itu dia mesti tarik sekurang-kurangnya 50%, baru dia tarik balik naik. Kalau dia zigzag tapi dia punya retracement pendek, dia sekadar sini sahaja, lepas tu dia tarik balik, ini tidak valid. Oke? Alright, thank you. Thank you, Josh. Oke, tahap Fibonacci expansion yang penting, apakah tahap-tahap yang ini sudah saya coverkan tadi? Oke, jadi saya mau tes kamu ya, apakah tahap penting untuk Fibonacci expansion yang saya sudah discuss tadi? Yang tahu jawaban itu boleh tolong type dalam chat box. Alamak, semua tidak tahu. Saya sudah cakap tadi ada 9 tahap yang penting. 2 adalah Fibonacci extension, 5 adalah Fibonacci retracement, dan 2 adalah Fibonacci expansion. Oke, ada orang jawab 127, ada orang jawab negatif 27.2. Oke, jadi apakah jawaban yang betul ini? Oke, jawaban yang betul adalah negatif 27.2. Masih ingat saya dah cakap. Oke, next. Masih ingat. Ya, Roy, memang dia punya tahap adalah, ya tertukar pula. Memang dia punya tahap adalah negatif 27.2 dan negatif 61.8. Oke, saya ulang balik ya, yang masih tidak paham itu. Saya tidak mau pakai pen. Boleh saya pakai line? Oke, dia ada yang kita sudah cover atau sudah berbincang, ada 3 jenis Fibonacci. Yang pertama, Fibonacci apa ya? Yang saya sudah cover dalam webinar saya 2 minggu lalu. Yang pertama adalah Fibonacci apa?
Tolong type jawapan dalam chat box supaya saya boleh tahu kalau kamu paham atau tidak. Kalau tidak paham, tidak boleh sambung tahu. Oke, ya betul Josh. Yang pertama Fibonacci retracement. Oke, ya betul Jacob. Fibonacci extension yang kita sudah cover, Fibonacci retracement, extension, dan hari ini kita cover Fibonacci extension. Oke? Ya, betul Yakub. Oke, Fibonacci retracement itu ada berapa tahap yang penting? Masih ingat? Oke, bagus. Thank you Sugiarto, thank you Mardela. Um, Fibonacci extension itu ada berapa tahap yang penting? Thank you Devri, thank you Mardela, thank you Sugianto. Dan akhirnya yang kita cover hari ini, Fibonacci expansion itu ada berapa tahap yang penting? Oke, thank you Roy, thank you Sugianto. Oke, bagus, semua paham ya. Um, sebab kalau tidak paham saya tidak boleh sambung. Ini penting tahu. Oke, saya ulang balik ya. Oke, Fibonacci retracement itu dia ada 5 tahap yang penting. Apakah tahap-tahap yang penting? Yang tahu jawaban itu boleh tolong type dalam chat box. Nama, semua tidak tahu? Oke, thank you Devri. Ya betul 23.6. Thank you Mardela. Betul 20. Oke, thank you. Nasib kamu semua paham. Oke, bagus. Oke, macam semua dah paham ya. Oke, betul. Jadi Fibonacci retracement itu memang tahap dia dari 0 sampai 100. Oke, jadi Fibonacci extension itu dia ada 2 tahap yang penting. Boleh bagi tahu saya tahap mana yang penting untuk Fibonacci extension? Thank you, Devri. Betul. Ada lagi? Thank you, Sugianto. Oke, bagus. Oh my gosh, at least kamu ada dengar. Saya ingat semua masih tidak paham. Oke, oke, betul. Semua macam paham lah kan? Oke, extension itu ada 127 dan 161. Dan hari ini expansion kita ada 2 level yang penting. Dia 2 ini bermula dengan level yang negatif. Kenapa dia negatif? Sebab dia adalah tahap di bawah 0. Ini chart kan, ini 100, ini 0, ini harga, dia naik turun. Kalau dia ada limpah sampai sini, ini adalah Fibonacci extension. Kalau dari sini dia turun di bawah 100%, ini adalah Fibonacci extension. Oke? Okay? Oke, okay, next. Oke, okay, ini adalah contoh kita sudah nampak tadi. Oke, okay, struktur pasaran yang ideal. Kita mesti cari swing high dan swing low. Yang ada hadir saya punya webinar 2 minggu lalu atau minggu lalu, kamu tahu sudah, bila kita lukis Fibonacci, kita mesti cari swing high dan swing low yang terang. Oke, jadi ini swing high, di sini swing low. Di sini swing high, di sini swing low. Di sini swing high, di sini swing low. Oke, jadi swing high dan swing low ini memang penting. Oke, saya list down. Oke, yang paling penting untuk trader adalah yang pertama, kamu mesti tahu apa macam identify swing high dan swing low. Sebab swing high dan swing low ini adalah untuk mencari support dan resistance kamu. Kalau kamu boleh cari swing high, identify swing high dan swing low, memang senang untuk cari support dan resistance dan senang untuk mencari tahap Fibonacci yang kita dah belajar tadi ya. Oke, jadi dia mesti terang.
Ya, dia mesti terang lah. Macam contoh ini. Oke, saya mau tanya ya. Dalam gambar ini adalah Fibonacci apa? Semua tahu dalam gambar ini? Oke, thank you Yakub. Betul. Oke, saya ada soalan dari Devri. Time frame yang apa yang paling adil? Time frame itu dia up to you lah actually. Sebab kalau kamu swing trader, kamu boleh tengok time frame yang lebih besar. Tapi kalau kamu scalper, kamu mesti tengok time frame yang lebih kecil. Jadi ada yang dia mau trade, dia mau buat trading, dia cepat masuk ke market dan cepat keluar, dia memang tengok time frame yang lebih kecil lah, mungkin 5 menit atau 15 menit. Tapi kalau saya memang tengok time frame yang lebih besar, uh, mungkin 1 jam atau 4 jam. Kenapa saya pakai time frame yang lebih besar? Sebab saya mau cari saya punya setup, saya mau masuk ke market, saya mau simpan saya punya stop loss dan take profit. Lepas tu saya pergi buat saya punya barang-barang sendirilah. Saya boleh pergi cafe kah, atau pergi berenang kah, atau keluar sama kawan-kawan. Saya tidak payah balik-balik tengok carta. Tapi kalau kamu buat trading, kamu tengok time frame yang kecil, susah mau keluar atau mau buat barang sendirilah. Sebab mata kamu tengok sejak itu chart. Jadi memang susah lah. Jadi untuk saya recommend untuk tengok time frame yang lebih besar. Oke? Okay? Kalau downtrend juga tepat hari. Ada soalan dari Oki. Kalau downtrend juga tetap dari high ke low. Ya, Hai Oki. Ya memang betul. Um, Walaupun dia downtrend atau uptrend, biarpun mana-mana saja pun mesti pakai swing high dan swing low. Oke, ada news nanti surprise kalau tak pakai time frame yang kecil. Betul Roy. Kalau kamu pakai time frame yang kecil, kamu trade yang kamu scalper, kamu punya trading memang cepat. Kalau kamu pakai time frame yang kecil, memang heart attack itu. Saya punya hati tidak boleh. Sebab kalau ada news, dia market itu dia tiba-tiba boleh turun atau naik dengan dia saya lukis ya, market begini ya, tiba-tiba ada news, dia punya price boleh naik sini atau turun. Dia memang surprise lah. Jadi jangan saya tidak rekomen untuk pakai time frame yang kecil. Oke, ada soalan lagi. Kalau tiada soalan, kita sambungkan dengan live chart. Ada? Saya tunggu 1 menit ya. Hmm. Hai Sugianto, apa yang kamu tidak paham? Oh, oke. Untuk cari support pakai Fibo. Oke, tidak apa. Memang kalau saya cakap sahaja, dia susah mau dipaham sebab saya cakap teori sahaja. Jadi nanti kita pergi tengok live charts, kita boleh tengok apa macam buat aplikasi. Oke? Extension di mana saya perlu tarik ya? Oke, Yakub, kita Oke, kamu punya soalan semua tentang aplikasi, jadi kita tengok live chart supaya tenang boleh paham. Oke, nanti ya saya keluar daripada Oke, semua nampak saya punya charts dalam trading view. Kalau nampak, boleh tolong type dalam chat box supaya saya tahu. Alamak, saya punya chat box hilang.
Oh, oke, di sini pula. Oke, semua nampak ya. Thank you, Devri. Thank you, Sugianto. Thank you, Yako. Oke, saya mau bagi kamu tengok contoh aplikasi Fibonacci retracement, extension, dan expansion. Oke, kamu ingat kalau mau cari Fibonacci retracement, kita mesti cari V, tapi V dia yang garisan kedua mesti pendek. Oke, jadi di sini ada satu contoh Fibonacci retracement. Kamu nampak di sini? Oke, semua nampak. Oh, by the way, ini adalah carta gold XAU USD. Dia punya time frame adalah daily, oke? Jadi kita boleh chart dari sini. Kita boleh tengok lah dari sini apa macam buat aplikasi Fibonacci. Oke, jadi bila saya lukis begini, ini kami tahu sudah ini adalah Fibonacci retracement. Oke, lepas tu kita ulang balik ya. Hari ini kita belajar dua retracement. Lama ini saya punya tulisan teruk betul. Oke. Oke, kita dah belajar tiga kan sekadar sini. Jadi untuk mencari Fibonacci swing low, kenapa bukan yang paling rendah? Oh, ya sorry, sorry Yakub, saya lukis salah. Saya lukis salah. Dia memang sepatutnya tarik ke sini, ke swing low di sini, tarik ke swing low di sini sampai swing low di sini. Oke, saya tidak nampak ini sebab dia kurus betul. Oke, ya betul Yakub. Thank you for pointing out. Ya memang week to week, not from the body. Hi Roy, we usually take the swing high from the wick to the swing low to the wick as well. So okay, thank you. Okay, saya sambung ya. Okay, oh my gosh, what happened? Okay, Fibonacci extension. Kalau kita mau cari Fibonacci extension, kamu ingat mesti cari Nike tick. Jadi saya mau tanya dalam chart ini adakah ada Fibonacci extension? Kamu nampak? Di sini Fibonacci retracement kan? Jadi dalam chart ini kamu nampak Fibonacci extension ke tidak? Saya dah nampak dua. Hai Every, ya memang dia ada dari sini, tarik ke sini adalah Fibonacci extension. Nampak? Dari sini, tarik ke sini adalah Fibonacci retracement. Tapi dari sini, tarik ke sini adalah Fibonacci extension. Sebab Nike tick kan? Kamu ingat? Kamu mesti cari dalam carta cara melukis V. Fibonacci retracement itu dia punya V di belakang garisan dia pendek. Tapi Fibonacci extension itu dia punya V garisan di belakang panjang. Oke, nampak? Dia macam Nike tick. Kamu tahu lah kan jenama Nike, kasut itu. Oke, jadi di sini carta ini ada Fibonacci retracement, ada Fibonacci extension. Kita cari lagi Fibonacci expansion yang kita belajar hari ini. Fibonacci extension, dia punya kriteria adalah cari zigzag kan? Kamu masih ingat? Mesti cari zigzag. Jadi dari carta ini kamu nampak zigzag?
Semua nampak atau ada yang tidak nampak? Jadi sebagai trader ini, kamu punya mata mesti kamu mesti bertraining lah, kamu punya mata supaya boleh identify semua pattern-pattern ini. Tiada yang nampak zigzag? Oke, di sini saya lukis ya. Di sini ada pattern zigzag. Naik, turun, naik. Nampak? Oke, terima kasih Devri. Oke, jadi dalam carta ini dia ada Fibonacci retracement, Fibonacci extension, dan Fibonacci expansion. Retracement dari sini ke sini, lepas itu extension dari sini ke sini, retracement dari sini ke sini, extension dari sini ke sini yang Nike tick, dan expansion zigzag dari sini ke sini ke sini. Oke, nampak? Oke, jadi kita sudah identify dia punya pattern dalam carta, kita pakai tool Fibonacci untuk tarik dari swing high ke swing low ya. Oke, saya lukis di sini ya. Ini yang mau ambil gambar itu boleh ambil gambar. Ini Fibonacci retracement, ini Fibonacci extension, dan ini Fibonacci expansion. Kamu mesti tahu cara identify ini dalam charts tau. Oke? Kamu boleh praktis lah di rumah atau bila ada masa. Oke, saya bagi kamu tengok contoh lagi Fibonacci retracement-nya. Di sini ada satu Fibonacci retracement. Di sini adalah Fibonacci extension. Di sini ada Fibonacci retracement. Di sini ada Fibonacci extension. Semua boleh nampak? Oke? Oke, jadi macam kita buat aplikasi, kita tengok di sini yang 4 garisan ini, kamu tekan Fibonacci retracement. Ingat ya, di sini ada satu Fibonacci retracement. Oke, jadi dari sini kamu tarik swing high ke swing low. Salah. Oops, sorry, salah. Oke, dari sini Fibonacci retracement tool, kita tarik dari swing high, tarik ke swing low. Lepas itu, kamu masih ingat tak 5 tahap Fibonacci retracement yang penting? Boleh bagi tahu saya? Oke, yang penting itu yang 5 itu 23.8. Kenapa tiada ya? Berapa? Kami tulis sendiri 20.30.6 atau 86. Oke, lepas itu kita select 23.6, 38.2, 50, 61.8, dan 78.6. Oke, ini adalah tahap-tahap Fibonacci yang paling penting untuk Fibonacci retracement. Oke, jadi daripada 5 tahap yang sudah keluar ini, yang mana paling dekat kepada harga semasa? Boleh nampak? Semua pahamkah sekadar sini? Yang tahu jawaban itu boleh tolong type dalam chat box. Dalam 5 tahap Fibonacci yang ini, yang penting, Fibonacci retracement ini, manakah tahap yang paling valid untuk dipakai untuk price yang paling latest di sini? Ada yang cakap 50, ada yang cakap 61.8, ada yang cakap 78.6. Oke, jawabannya adalah 78.6. Jadi kita mesti pilih Fibonacci zone atau tahap Fibonacci yang paling dekat kepada harga semasa. Oke, jadi yang betul itu Yakub, Josh, Efri, memang betul. Jadi ini yang paling valid, kita hilangkan yang lain. Oke, nampak? Oke,
Kita dah buat Fibonacci retracement kan? Sekarang kita buat Fibonacci extension. Jadi Fibonacci extension saya dah cakap tadi kita mesti cari Nike tick kan. Jadi dari sini kita ambil Fibonacci tool, retracement tool dari swing high. Di sini tarik ke swing low. Kita pilih dia punya tahap. Yang ada fokus tadi, apakah dua tahap yang penting Fibonacci extension? Masih ingat? Oke, thank you Sugianto, thank you Roy, thank you Effie, thank you Josh. Ya betul, 127.2 dan 161.8. Jadi kita pilih ini dua. Jadi thank you Devi. Jadi tahap yang mana yang paling dekat kepada harga semasa? 127 kan? Jadi 161 ini boleh hilangkan. Oke, jadi kamu boleh nampak Fibonacci retracement ini dan Fibonacci extension ini dia memang dalam satu zone yang sama. Oke? Oke, kita sambungkan. Kita cari Fibonacci expansion. Fibonacci expansion itu kita mesti cari zigzag kan? Zigzag begini. Jadi di sini ada zigzag. Kita ambil lagi Fibonacci Fib retracement dari swing low ini. Kita tarik ke swing high. Kita tarik di mula zigzag, oke? Jadi kita mesti cari zigzag. Lepas itu kita tarik dari sini ke sini. Dari swing low ke swing high. Oke, lepas kita dah tarik, kita pilih dia punya tahap. Oke, Fibonacci expansion itu dia punya tahap yang penting. Ada dua kan? Boleh bagi tahu saya tahap mana yang paling penting? Thank you Roy. Ya betul, dia memang zone negatif. Jadi expansion itu senang mau cari dalam settings ini. Kamu mesti cari yang negatif saja. Jadi negatif 27.2 dan negatif 61.8. Oke, jadi daripada dua tahap ini, yang mana yang paling dekat kepada harga semasa? Oke, thank you Roy. Betul. Thank you Effie. Ya, memang. Oke, jadi yang jauh itu boleh hilangkan. Jadi negatif 61.8 kita hilangkan. Kita oke. Oke, kamu nampak semua Fibonacci expansion sama retracement dia memang dalam satu zone yang sama. Kita tarik, kita ambil rectangle, kita lukis. Nampak? Ini memang zone yang kuat. Kenapa saya cakap ini zone yang kuat? Sebab Fibonacci retracement, Fibonacci extension, dan Fibonacci expansion dia punya tahap semua dalam di zone sini. Jadi biasanya kalau dia semua di zone sini kita boleh cakap macam zone ini memang zone support atau resistance yang kuat lah. Tapi di sini harga semasa di bawah zone ini kan, jadi ini adalah resistance. Jadi kamu nampak harga dah sampai sini dia pusing balik. Nih, dia di sini dia buat rejection, lepas tu dia pusing balik. Kenapa dia pusing balik? Sebab ini adalah zone yang kuat. Jadi susah untuk dia mau tembus zone ini. Oke, semua boleh paham sekadar sini? Semua paham? Terang? Dia memang, oke, yang baru belajar teknik ini dia memang take some time lah. Kamu mesti identify, kamu mesti tengok chart, lepas tu identify dia punya V, Nike tick, V yang pendek, V yang Nike tick, sama zigzag. Oke?
Breakout itu Roy, kita boleh cover dalam webinar lain sebab hari ini kita hanya cover Fibonacci dan cari support dan resistance. Okay? Jadi di sini kamu nampak sini ada resistance yang kuat atau rintangan yang kuat. Biasanya traders dia akan tunggu sampai harga naik sampai resistance ini. Lepas tu dia akan masuk untuk jual. Jadi bila dia jual, dia pusing balik. Jadi untunglah. Oke, lepas tu dia punya stop loss dia akan simpan di sini atas. Kalau dia salah, kalau betul-betul ada breakout, dia akan sampai stop loss dan jadi kamu punya account masih safe lah. Sugianto, cara untuk mencari Fibonacci negatif itu yaitu Fibonacci expansion adalah untuk cari zigzag dalam charts. Jadi sebelum kamu lukis itu, kamu mesti cari pattern zigzag dalam charts. Di sini ada pattern zigzag. Nampak? Kamu ambil Fibonacci retracement, kamu tarik dari swing low ke swing high. Oke, lepas tu kamu punya negatif, tahap negatif akan keluar. Oke, semua kita punya masa dah habis. Terima kasih untuk menyertai saya punya webinar. Jumpa lagi minggu depan. Harap semua selamat ya sebab sekarang ada COVID. Tolong pakai mask. Apakah tujuan expansion? Hai Jacob, oke saya jawab satu lagi soalan. Tujuan Fibonacci expansion ini adalah sama dengan Fibonacci yang lain. Dia memang hanya untuk cari support dan resistance. Oke, jadi nampak di sini negatif kan? Kita ini adalah support dan resistance. Dia punya tahap ini semua adalah tahap support dan resistance. Oke, thank you semua. Jumpa lagi minggu depannya. Saya punya, oh thank you Kusuma. Thank you. Jumpa lagi minggu depannya. Saya punya webinar setiap hari Rabu sama masa yang sama lah. Oke? Oke, thank you. Bye.